Oke, saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Suara Alam, channel Suara Alam. Di sini saya tetap pertama kali menyampaikan salam, dan yang kedua kesempurnaan salam itu sendiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sanpuraya, 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 Semesta Raya Nusantara Jaya. Yang kedua ini tadi adalah salam. Yang kedua ini tadi adalah bentuk dari kesempurnaan salam itu sendiri, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Oke. Di sini saya lagi-lagi akan menyelaraskan semua tentang kabar atau berita channel yang sekarang mengabarkan meletusnya Gunung Semeru yang ditandai yang ini, yang itu, yang ini. Di sini saya akan menyelaraskan. Kalau menurut semua orang sekarang ini dibilang akhir zaman ya. Akhir zaman itu kalau bagi saya itu cuma kata-kata menakuti aja. Kalau akhir zaman ini yang dibilang akhir zaman ini adalah akhir dari sifat manusia yang masih banyak keserakahannya dan sifatnya arogansi, perselisihan, kesombongan. Itu ya, bukan dari akhir zaman. Yang bikin akhir zaman itu manusianya itu sendiri. Bahkan sampai revolusi semesta raya berjalan sampai sekarang ini, yang diartikan apa? Artinya adalah manusia-manusia ini sudah banyak merusak bumi dan menghilangkan semua keseimbangan ibu pertiwi, ibu kita yang menyukupi, yang artinya bumi ini. Dan ketika ibu pertiwi atau bumi ini hilang dari keseimbangan, otomatis kekasihnya akan marah. Yang maha kuasa itu sendiri yang akan marah. Akhirnya sekarang yang maha kuasa turun menjalankan revolusi semesta raya ini, yang artinya adalah perbaikan untuk semesta raya ini. Yang sifatnya penghancuran itu pasti, perbaikan itu pasti. Yang artinya itu dari dulu seperti itu dan abadi. Penghancuran dan perbaikan itu adalah satu kesatuan. Di sini makanya saya sering bilang kepada saudara-saudaraku setanah air di Indonesia ini, dan bukan juga di Indonesia ini, di seluruh dunia. Saya ingin kalian itu kembali ke jati diri, yang artinya belajar jati diri. Ketika kalian belajar jati diri, kurang paham, bergabunglah dengan saya. Tapi ingat saudara-saudaraku, di sini saya tidak mengajak ataupun saya juga tidak memaksa, karena saya tidak berhak mengubah seseorang. Yang bisa berhak
mengubah seseorang itu adalah semesta raya itu sendiri, yang artinya adalah kemutlakan dari Tuhan setiap diri pribadi manusia. Ketika banyak orang yang kembali ke jati diri, mungkin perpecahan itu tidak ada, perselisihan itu tidak ada, pembunuhan itu tidak ada, maling itu tidak ada, karena kebanyakan jati diri itu orangnya sadar-sadar dan mawas diri. Kalau dibilang untuk Gunung Semeru akan terpecah menjadi 2 pulau Jawa, itu kita tidak bisa memikirkan. Biarlah itu urusan yang maha kuasa, karena kita tidak boleh ikut campur. Kita hanya bisa mengurusi diri pribadi per orang, yang artinya setiap manusia di jalan revolusi semesta raya ini tidak ada hubungannya. Dimanapun berada, ketika kita percaya diri, ya pasti selamat. Yang artinya percaya diri itu percaya kepada kemutlakan perlindungan dari Tuhan kalian masing-masing per orang. Revolusi semesta raya ini adalah memperbaiki bumi, tapi kalau ketika ada hubungannya dengan nyawa kita ataupun apa tidak, itu tergantung. Ketika memang sudah dijalankan dan ditakdirkan mati, ya mati. Kalau tidak, ya berarti masih disuruh hidup untuk mengetahui kuasa semesta raya, yang artinya jalan revolusi semesta raya ini yang berjalan ini akan ditemui oleh kita, yang dilingkupi oleh dengan jati diri kita masing-masing. Kita sebagai manusia itu berhak mengurusi orang lain dalam sifat sosial, bantu-membantu, tapi kalau ketika kita sudah mengurusi diri pribadi dengan Tuhan, siapapun tidak berhak. Yang tahu adalah diri Anda dengan Tuhan Anda. Tuhan itu satu, tiada dua. Makanya saudara-saudaraku, mari kita bikin konten yang benar dan sesuai dengan apa yang kita lihat. Jangan ditambah-tambahin. Di sini saya menyampaikan ini karena rasa sifat kasih saya dan bentuk dharma saya kepada kalian. Jangan disalahartikan saya ini menyampaikan dharma, kalian anggap saya ini wahyu atau siapapun. Ini bentuk kasih yang saya sampaikan ini kepada kalian. Saya bukan menyalahkan atau membenarkan, tapi di sini saya sebagai titik tengah yang artinya ketika kalian belum paham akan saya pahamkan. Tolong ketika Anda melihat video ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang artinya saya tidak ingin viral, saya tidak ingin terkenal, tapi penyampaian saya ini dalam revolusi semesta raya yang berjalan ini, saya menyampaikan kasih, saya menyampaikan jati diri, yang artinya bentuk penyampaian sejati dan murni
yang murni, yang artinya itu murni, itu tidak bisa dicampuri dan dicampurkan. Siapapun yang dengar, tolong diresapi dan tolong dinalar. Tuhan itu logika dan fakta. Tuhan itu bukan berandai-andai atau yang ini yang itu. Tuhan itu logika, nyata dan benar adanya. Yang ketika kita keluar-keluar menyampaikan kebenaran, tapi kita itu belum tentu paham dengan kebenaran itu, yang artinya kebenaran yang sejati. Wahai saudara-saudaraku seluruh bangsa, di seluruh bangsa Indonesia maupun di penjuru dunia, mari kita kembali ke jati diri, yang artinya kita lihat kebenaran yang benar. Bukan berarti kita lihat orang menyampaikan kebenaran tapi belum tahu kebenarannya, yang artinya ketika kita kembali ke jati diri, tahu kebenaran yang sejati melalui diri kita sendiri, yaitu perjalanan seperti para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu yang dipegang adalah jati diri. Tidak tahu kalau di hadisnya itu bentuknya ilmu jati diri itu seperti apa. Memang kalau saya lihat sekarang ini semakin parah ya. Kalau dilihat semakin parah itu, orangnya itu sekarang ini tambah arogansinya, dan perselisihan itu semakin gencar dijalankan oleh mereka itu. Saya juga tidak tahu kepada teman-teman saya yang di sana itu, Karyani itu sebenarnya memperebutkan apa? Saya ingin tanya. Sebenarnya hidup itu simpel, saudara-saudara. Ketika kita bisa memahami diri kita itu tidak mudah terprovokasi. Ya, kita harus mengurus diri kita sendiri. Tidak kita ketika melihat sesuatu, melihat kebenaran yang tapi ketika kita jalankan kebenaran itu tapi melukai seseorang. Memang sifatnya orang yang kita tuju itu angkara ya, tapi kita itu tidak bisa melihat dari satu sisi. Sejelek-jeleknya orang itu pasti ada sisi baiknya. Makanya ketika kita melihat itu harus kita bisa melihat dua sisi, jangan satu sisi. Dan sebenarnya kalau sudah muncul sifat-sifat arogansi, sombong, dan kita menyampaikan benar tapi belum tentu benar, disitulah kalian akan mendapatkan kehancuran. Yaitu dengan apa? Bertempur, akhirnya mati dan cacat seumur hidup. Itu karena diri-diri kalianlah yang membawa. Jangan menyalahkan Tuhan semesta raya. Kalau Anda menyalahkan Tuhan semesta raya, yang saya bilang Anda tetap salah. Karena apapun yang terjadi itu sifat kalian yang membawa kalian kehancuran itu sendiri. Makanya ayo kita berpikir dengan logika yang logika. Urusilah diri kita sendiri. Ketika kita ada lebih
bisa kita mengasihi. Itulah bentuk dari sifat sosial. Ketika kita tidak mampu, cukup kita lihat diri sendiri dulu sebelum kita melihat orang lain. Jangan menjelek-jelekan orang lain, lebih baik menjelek-jelekan diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi, sifat itu kan membedakan. Ketika kita dapat omongan dari sana dari sini, itu kan kita dikasih pikiran untuk membedakan. Tapi kalau kita terus membedakan dan kita tidak mampu berpikir dengan jernih, otomatis kita akan terprovokasi, yaitu menambahin dan menjerumuskan tersangka yang lebih parah. Itu tidak boleh, saudara-saudaraku. Cukup kita lihat diri kita dulu. Ketika kita sudah lulus dari pelajaran hidup ini, yaitu yang dengan disebut sebelum yang saya sampaikan di video sebelumnya yaitu ketika kita menjalankan diri kita itu sudah benar, nanti kalian akan mendapatkan yang dinamakan Hoimul Kiamat, yang artinya dalam pembelajaran jati diri kalian sudah kiamat. Nah, terus seperti itu kita nanti dihadiahi Idul Fitri, yang artinya idul itu pembelajaran dan hidangan dari langit. Fitri adalah murni yang tidak bisa dicampuri ataupun dicampurkan, yaitu artinya kalian akan dapat pembelajaran dari Tuhan kalian. Nabi-nabi itu seperti itu. Coba dengan logika, gimana Nabi bisa menemukan Tuhannya? Terus apakah Nabi itu juga diciptakan spesial dari orang spesial? Tidak, saudara-saudaraku. Kalau kalian beranggapan seperti itu, waduh, kita ini semua suci, bumi ini semua suci. Yang bikin tidak suci dan kotor itu adalah pikiran kita yang membawa politik dan mempentingkan diri kita sendiri, mempentingkan kepentingan para kelompok-kelompok kita, dan menghancurkan alam untuk kepentingan kita sendiri. Yang akan hancur ya kita sendiri, bukan itu takdir ataupun jalan. Coba kita laras, saudara-saudaraku. Mari kita sikapi. Kalau ketika kita belajar dengan kebenaran yang belum tahu benar, ketika kita sudah menyampaikan akidah seperti ini, terus kita mengomeni itu, biarlah mereka itu yang menentukan, yang maha kuasa, jangan kita urusi. Terkadang orang itu tidak mampu karena sudah disugesti dengan pembelajaran yang belum tahu sejati benarnya. Mulai dari kecil dipelajari itu, tapi mereka yang mempelajari itu tidak tahu sebenarnya kesejatian yang benar itu seperti apa. Mari kita belajar dengan logika, dengan kesadaran yang penuh. Kalau kita mampu, mari kita memberi. Tapi kalau ketika kita mampu, ya janganlah memberi. Yang artinya ketika kita mampu ada lebih, kita beri kepada saudara kita. Tapi kalau ketika kita masih belum mampu, ya cukup dengan mencukupi diri kita dulu. Ketika ada lebih baru kita mengasihi. Seperti itu. Jangan kita seolah-olah menyampaikan kebenaran terus kita kesana kesini meminta ataupun apa, terus kita itu sebenarnya semuanya benar dan baik. Tapi ketika ada pemaksaan, kan kadang orang itu ada yang, kalau bagi kalian kan ada yang ikhlas, ada yang tidak. Seperti itulah. Makanya saudara-saudaraku, belajar tentang jati diri ini indah dan nikmat. Kita tidak membedakan
kasta, tahta, jabatan, itu gila ataupun miskin, itu cacat ataupun apa, kita semua sama. Ilmu jati diri itu tidak membedakan, murni dan saling mengasihi. Kalau kalian masih belajar, tapi ketika kalian mendengarkan sesuatu yang tidak masuk akal, ya udahlah, kalian kalau marah itu janganlah tanggapi, ataupun janganlah kalian terus membuat YouTube membalas yang ini yang seperti itu. Cukup dilihat. Kalau tidak kuat ya udahlah, karena kemutlakanmu dengan kemutlakan mereka itu sendiri-sendiri. Tapi kalau ketika kalian membawa arogansi dan perselisihan, pasti akan pecah, yang artinya pasti kalian akan dihadap-hadapkan. Dan di situ kalau ketika kalian sudah dihadap-hadapkan, yang namanya channel, ya kadang itulah bentuk politik dari mereka itu sendiri yang ingin mendapatkan keviralan, ketenaran atau seperti itu. Tapi kalau saya tidak, saudara-saudara, saya tidak mau mencari ketenaran ataupun apa. Saya ingin mengajak kalian untuk kembali ke jati diri yang dipelajari oleh semua para leluhur kita ataupun nabi-nabi kita. Yang logikanya kenapa nabi itu bisa melihat Tuhan, terus kita umatnya tidak, seperti itu loh, saudara-saudara. Padahal kalau dipikir, Rasulullah itu sampai kalian lihat sendiri dari perjalanannya, dia itu orang biasa, petani biasa. Begitu dia dihajar gelombang, istrinya mati, pamannya mati, dan dihajar itu semua, akhirnya dia mencari Tuhannya, bersembunyi di gua, bermeditasi, kembali ke jati diri dan ketemu sama Tuhannya. Seperti itulah perjalanan setiap manusia sebenarnya, saudara-saudara. Bukan kita membaca buku terus menyalahkan orang, membaca buku terus membenarkan, membaca buku terus membenarkan. Semua kitab itu benar. Itu kalau kita mengikuti bukan dari kata hati tapi kata buku, itu kalian akan terbelenggu. Rasul dan nabi dan leluhur kita sebelumnya aja bisa, karena dia bisa mengatakan kebenaran yang sejati karena mereka kembali ke jati diri, tahu siapa Tuhannya. Tapi kalau kita itu masih katanya, kata Imam Hambali, kata Imam Syafi'i itu semua benar, bentuknya dari sifat sosial dan saling mengasihi. Tapi kalau kalian ingin memang benar-benar mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kembalilah ke jati diri, yang artinya pelajaran yang dipelajari oleh para nabi dan leluhur nabi yang sebenarnya, bukan dari katanya. Tapi kalau yang saya lihat sekarang ini apa? Kita mempelajari buku yang ada sudah nyampe makrifat, hakikat dan semuanya. Itu kadang kita kalau ada yang menyampaikan sesuatu yang mengganjal di hati kita, langsung kita panas. Karena apa? Karena pembelajaran yang kita tahu itu kan sebatas itu. Ketika kalian masuk di dalam pembelajaran ini dan ini dan ini dan ini, itu kan sudah ada beda-bedanya. Yang sini ditegur tidak mau, yang sini tidak ditegur tidak mau, yang sini ditegur, yang sini ditegur. Nah, itu akhirnya kalian nanti akan berhadapan dan berbenturan. Makanya kita pakai logika, saudaraku. Nabi bisa, para leluhur nabi bisa, kenapa kita tidak bisa? Coba kalian lihat logikanya dan kalian nalar. Rasul Nabi Muhammad dulu itu orang apa? Orang biasa kan, seperti kita. Makanya kita itu harus kembali ke jati diri. Kalau kita sifatnya ke jati diri seperti Rasulullah, tidak ada pembunuhan, saudara-saudaraku. Dengan secara otomatis kita itu akan sadar sendiri. Nah, selama ini kita mengikuti kata Imam Hambali, kata Rasulullah dan kata ini. Kapan kita menyampai ketemu dengan Tuhan kita?
terus kita bergerombol-gerombolan. Tapi padahal Tuhan itu, kalau kalian bergerombolan itu, Tuhannya yang mana? Padahal Tuhan itu bermutlak kepada diri-diri manusia. Yang ingin siapa ketemu Tuhannya, ya meditasi atau cukup diam diri, memahami diri kita ini sendiri sampai titik kosong, dan akan disambut dengan Idul Fitri nanti, yang artinya hidangan pembelajaran dari langit. Fitri adalah kemurnian itu, yang artinya kita dapat pembelajaran dari Tuhan, seperti perjalanan Rasul dan para leluhur Rasul yang sejati. Coba dengan logika, mari kita pikir. Sedangkan kita menyampaikan keluar Tuhan itu seperti apa, mereka itu tidak bisa menjawab. Dan Tuhan itu letaknya di mana? Saya kasih tahu ya. Tuhan orang itu menyampaikan, kadang Tuhan ada di sana, di sini, di sana, di sini. Tuhan itu tidak kemana-mana. Tuhan itu bermutlak kepada diri setiap manusia. Dan kalau kita melihat langit, kita tidak bisa mengurus, karena itu sudah masuk wilayah semesta raya atau kuasa Tuhan. Kalau kalian ingin ikut campur dan tahu, kembalilah ke jati diri, pelajarilah ke jati diri, seperti pembelajaran Rasulullah dan leluhur Rasulullah yang sejati, yang artinya kalian akan tahu kebenaran yang sejati itu, yang akan dibawa oleh Tuhan. Ini seperti ini kebenarannya, yang itu seperti itu kebenarannya, yang ini seperti ini kebenarannya. Real dan murni, tidak kata siapapun, tapi kata diri kita, kata hati dari sanubari yang dalam yang suci. Saudara-saudaraku, tapi kalau kita masih mengeyel, kita sudah mempelajari buku yang seperti ini, yang seperti oke, benar, tapi logika kalian pakai. Kalian cuma bisa mengomongkan buku dan hadis dan maknanya, tapi mana Tuhan kalian? Tapi kalau sebenarnya kalian tahu Tuhan kalian, kalian pasti dengan membaca ini tidak akan bisa menduding teman Anda. Ini salah, ini sesat, aliran sesat, aliran ini sesat, dan tidaknya kita tidak mampu mengurusi urusan mereka. Yang mereka ketika membawa aliran yang seperti itu, kita kasih tahu tidak bisa, ya kemutlakan mereka lah yang akan menghancurkan mereka sendiri. Jangan kita ikut campur gitu loh. Kalau kita ikut campur itu sudah tidak murni, berarti dicampuri. Nah, sekarang saya menyampaikan ini adalah bentuk dari kasih. Jangan kalian beda-bedakan saya ini nabi ataupun rasul. Bahkan saya tegaskan sekali lagi, kita ini bisa menjabat menjadi wali, bisa menjabat menjadi nabi, rasul, wali, dan siapapun. Karena apa? Lihat perjalanan setiap nabi, Rasulullah ataupun Nabi Muhammad itu dulunya orang biasa. Kenapa kok diistimewakan? Karena dia kembali ke jati diri, tahu Tuhannya. Nah, sedangkan umatnya tahu enggak Tuhannya? Kalau kalian ingin tahu Tuhan kalian masing-masing, kembalilah ke jati diri seperti Rasulullah. Bermeditasilah, lihat diri pribadi, siapa Tuhan akan tahu. Seperti itu, saudara-saudara. Tapi kalau kalian tetap tidak percaya, aku percaya adanya Allah seperti ini, oke lah, tidak masalah, karena saya tidak berhak mengubah Anda. Tapi ingat, kebenaran yang sejati dan murni ada di dalam setiap diri manusia masing-masing. Saudara-saudara, cukup ini saja yang saya sampaikan, saudara-saudaraku. Dan ketika nanti Anda ingin berkomentar dan bertanya tentang belajar jati diri, mari kita belajar. Mari kita pakai logika dan nalar, dan mari kita ikuti
jejak-jejak leluhur kita yang sejati, kembali ke jati diri. Jangan kita menyesatkan orang, jangan kita mengafirkan orang, jangan kita mengharamkan orang, jangan kita mendakjalkan orang. Dakjal, Imam Mahdi, Satrobin, Ningit, semua itu ada di dalam diri kita, tidak usah dicari. Dan kalau katanya yang seperti itu omong kosong semuanya. Karena dakjal itu sifatnya kalau kita melihat orang, merendahkan orang, dan mencaci maki orang dan menghirang orang, itulah sifat dari dakjal. Jangan dicari dakjal, jangan ditunggu, tidak ada. Ingat saudara-saudaraku, kalau kalian ingin mencari kesejatian yang benar, kembali ke jati diri seperti Rasulullah dan leluhur Rasulullah dan leluhur para nabi. Ingat itu, logika ini, real ini, nyata ini. Tidak ada kebohongan, karena kita tahu sendiri. Tapi kalau kita masih apa kata buku, maaf saudara, kalian pasti akan berdebat terus. Dan ketika kalian akan mencari kesejatian, keluhuran, kesejatian dimanapun, kalian akan mencarinya dimanapun, originalnya kalian tetap akan menemukan tulisan-tulisan yang seperti itu aja, tapi bukan rahasia, yang artinya kesejatian dirimu itu sendiri. Salam Sanpuraya, 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 Semesta Raya, Nusantara Jaya. Terima kasih. Om Sukma Sejatmi yang Kang Mahun.